Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Didi Raska. Oke, kali ini saya mau record ini ya cuy, terkait posisi saya sudah ada di dalam antrian, lebih tepatnya antrian mudik di tahun 2022 di Jembatan Suramadu cuy. Jadi posisinya sudah kayak gini ramainya cuy. Jadi harus bersabar dan kita nikmati sensasinya macet di Jembatan Suramadu. Dan yuk jalan-jalan di Jembatan Suramadu 1 Mei 2022. Suasananya terkininya kurang lebih kayak apa? Kayak gini cuy, the real mudik. Jadi kalau tahun kemarin kita nggak bisa merasakan yang kayak gini, kalau tahun sekarang kita benar-benar diizinkan buat mudik. Nah kalau yang banter-banter kayak gini dikurangi dulu ya, karena kita di range atau dimensi nggak terlalu besar. Khawatir tingkat kerapatan ini semakin kecil, jadi human error bisa terjadi. Jadi ketika terjadi rem mendadak itu berbahaya. Nah gitu cuy. Oke cuy, kita nikmati senja di sore hari. Oke, kasih jalan aja deh. Mungkin dia keburu. Wah, plat nomornya gak ono. Plat nomornya. Oke, kita jalan cuy ya. Jadi buat adiknya hati-hati juga, papanya yang nyetir plat nomornya diingatkan. Oke, buat teman-teman yang mudik tahun 2022 sekaligus saya ingin nyampaikan selamat, kalian telah berhasil melaksanakan kewajiban kalian berpuasa, dan kita semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terlepas dari itu, buat teman-teman yang sedang mengudik di tahun 2022 itu, kalau capek istirahat ya, jangan pernah dipaksakan ketika posisi tubuh sudah lelah, sudah capek. Jadi jangan dipaksakan buat lanjut. Oke, kisah salib mbaknya sedikit nanggung tadi ya. Jadi buat teman-teman kalau merasa lelah dan yang lainnya, silakan beristirahat, karena ketika kita lelah, fokus yang kita miliki itu berkurang cuy. Dan itu bisa membahayakan buat yang lainnya. Nah kayak gini tiba-tiba ngerem mendadak, fatal cuy. Fatal di belakang ketika tidak nutut. Itu aja macet cuy. Sekarang posisi jam 5:05 cuy. Merembet cuy. Merembet pelan-pelan. Jadi tetap ya kita berhati-hati, fokus di jalan, karena dengan seperti itu kita bisa ini survive selamat sampai tujuan, dimana tujuan kita adalah mudik, bertemu dengan keluarga, orang tua di kampung halaman, agar silaturahmi kita terjaga. Oke, posisi saya masih belum sampai di Bentang Tengah cuy, jam 5:05. Wih, ternyata bisa jeliut dia. Oke, rasanya macet kayak gini, saya harus tetap semangat, karena melaporkan itu harus tetap informatif dan semangat. Kalau di Suramadu hafal lah. Oke, jadi tadi video saya sebelumnya ini kalau di Tangkel tuh macet cuy. Jadi semacet itu karena kita sudah diizinkan, jadi antusias untuk mudik tahun 2022 jadi kayak gini. Semangat pulang kampung. Saya nggak ngopoi loh di atas, karena ada ruang space. Masnya mungkin lelah atau bagaimana, jadi dia nggak ngambil banter. Jadi di belakang saya panjang cuy, yang jelas. Oke, kita nikmati aja perjalanannya, jangan gopo. Jadi kurang lebih kita nanti akan berbuka puasa 17.30 ya. Wah, ini dari mana nih? Plat S Jombang Mojokerto. Plat S, ada yang lebih jauh dari plat S. Ternyata dia pembalap, nggak ngasih space cuy. Karena di Suramadu itu kalau sepeda motor kalau lagi rapet itu bisa 3 row cuy. 3 row itu berarti tiga jalan, jalur motor. Kalaupun dipaksakan lo ya, kalau jalan lambat lo ya. Tapi kalau jalur normalnya ini buat Suramadu itu 2. Satu untuk jalur lambat yang sebelah kiri, satunya buat ini nyalip. Rasanya cuy mantap, jiwanya mantap.
uh jadi saya nggak mau ambil resiko buat karena juga teman-teman pasti juga pengen cepat sampai di rumah. Jadi kita sama-sama saling lindungi aja dengan cara kita berkendara yang safety, yang aman. Jadi kita sudah hampir sampai di bentang tengah. Kalau di sini nih goyangannya yang dahsyat. Nah, goyangannya di sini dahsyat, cuy. Oke, kita fokus karena terlalu rapat juga sama yang di depan ini saya. Karena kalau ini khawatir ketika ngerem dadak buat saya tidak nutut. Padahal ini Beat yang pakai CBS, Combi Brake System. Jadi buat teman-teman hati-hati dan pastikan kendaraan kalian sehat, terutama di pengereman, cuy. Pengereman mesin daripada di tengah jalan kita trouble, kita nggak tahu. Nah, kita coba salib dari kiri, nggak bisa ya. Oke, apakah bisa masuk ya? Oke, masuk, cuy. Ternyata saya yang nakal. Aduh, palang. Oh, ternyata cowok, cuy. Saya kira cewek mas-masnya ini. Wah, jangan pakai HP dong. Nah, ini bahaya ini. Pakai HP, cuy. Bahaya ya, jangan pakai HP ya. Jadi bahaya sekali. Oke, posisi ramai sekali. Kita sudah hampir lewat di bentang tengah, cuy. Oke, jadi kenapa fokus itu penting? Ketika terjadi pengereman mendadak kayak gini, ada space jarak aman buat teman-teman untuk mengurangi kecepatan. Jadi masih ambil jarak aman buat di depannya. Jadi jangan dipaksakan. Jadi ketika sudah mereka ngerem, kita sudah nutut untuk ini. Nah, ini jangan pakai HP ya. Jangan pakai HP. Sabar mas, apa ini mas? Wah, payah ini, dikasih tahu. Payah ini orang pakai HP, cuk. Kalau ada apa-apa nanti disalahin. Ini lagi. Jadi kayak gitu resiko ya, cuk. Wah, sampai misal. Astagfirullah. Saya mau buat tak enak. Nggak enak karena saya juga nggak punya bakat. Jadi saya tetap di jalur kanan aja deh. Ambil aman. Sudah jam 5 lewat 5, cuy. Jam 5 lewat 10, cuy. Sudah lepas dari bentang tengah, cuy. Sudah lepas dari bentang tengah. Tadi prediksi sih sampai di Madura itu jam 6, jam setengah 6 lewat atau setelah berbuka puasa. Tapi insya Allah kalau dengan kecepatan saya ini 5 menit lagi kita sampai di turunannya jembatan Suramadu, cuy. Oke, cuy. Macet parah, cuy. Macet, cuy. Macet parah, cuy. Macet parah. Macet parah. Jadi tetap fokus ya. Jadi buat teman-teman, kalau model kayak gini nih bener-bener sekali lagi jangan main HP ya. Sekali lagi jangan main HP karena berbahaya. Karena refleks kita akan berkurang hampir 99%. Jadi 1% kita gunakan buat pakai HP, cuy. 90% kita refleks kita semakin berkurang karena pengereman mendadak kayak gini nggak bisa ditentukan dengan insting kita. Walaupun kita jago pakai sepeda motor, nggak bisa. Itu sudah aturannya itu. Jadi buat teman-teman jangan pernah pakai HP kalau posisi macet kayak gini, apalagi berkendara apapun roda 2 atau roda 4, jangan menggunakan HP karena fokus kita sekali lagi berkurang, cuy. Dan itu yang bisa menyebabkan kecelakaan. Oke, cuy. Sepakat. Oke, sebentar, kita bentar lagi keluar dari jembatan Suramadu. Jadi suasana terkininya di jembatan Suramadu. Macet, cuy. Macet parah, cuy. Wadidaw. Ngerekod kah? Oke, masih ngerekod. Masih biru. Masih semangat. Kamera saya masih semangat untuk melaporkan
Berita terkini di jembatan Suramadu, cuy. Wih. Oke, kita sampai di jembatan Suramadu. Dan seperti inilah faktanya ketika mudik. Faktanya adalah kita benar-benar dikasih kesempatan buat menyambung silaturahmi yang terputus karena aktivitas kita. Kadang kita merantau di suatu kota sehingga silaturahmi itu terjaga dari SMS, WA, telepon, video call, sebatas itu. Dan kesempatan mudik sekali lagi jangan dijadikan wah ini mas yang tadi nih, mas yang usil nih, jangan dijadikan ini apa namanya ajang ria. Jadi kita mempertunjukkan kita. Jadi kata sukses bahagia itu tidak jadi ukuran kita menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi ataupun apa. Kita sehat walafiat, kita tidak diberikan ujian rumah tangga, itu juga suatu prestasi. Jadi jangan berkecil hati ketika kalian pulang pakai motor. Aduh tuh kan, fokus saya hampir berkurang. Hampir saja ya Allah, hampir, padahal saya nggak pegang HP ya Allah. Bisa kayak gini. Jadi